Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Kita akan menjelaskan atau melakukan pembicaraan diskus tentang pranikah. Apa sih yang kita siapkan saat pranikah gitu. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Fadlan Sanjaya dari kelas TI 23C1 dengan NIM 1231058. Dan saya juga sebagai teman bicara yaitu Muhammad Rehan Saputra, kelas TI 23C1 NIM 312 310 325. Baik, untuk mempersingkat waktu, tentu saja di sini saya akan bertanya. Saya sebagai host juga di sini sebagai yang bertanya. Di sini ada Rehan sebagai penjawab. Oke. Baik, Mas Rehan, saya menanya Mas ini untuk masalah pranikah ya. Iya. Kan banyak tuh yang pranikah tuh nyiapin persiapan yang matang kayak resepsi harus mewah gini-gini. Sebenarnya tuh persiapan yang matang itu apa sih Mas? Dasarnya persiapan matang itu pernikahan itu apa? Kalau menurut saya persiapan yang paling utama itu yang pertama tuh kita harus memperbaiki niat dan kesiapan juga nih. Secara spiritual tuh kita siap apa kagak sih sebenarnya? Kayak menikah tuh harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjaga kehormatan diri. Terus ini juga sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah itu ini juga termasuk ibadah atau sebagai sunnah beliau. Jadi sebelum mencari pasangan, carilah ilmu dan perbaiki kualitas ibadah diri gitu. Kalau menurut saya. Oh gitu ya Mas. Iya. Kalau untuk dalil memperbaiki diri itu apa Mas ya? Dalil yang sahih untuk memperbaiki diri itu dalil apa? Kalau boleh tahu saya. Kalau nggak salah dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dijelaskan ya, kalau nggak salah ya. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi dijelaskan di sini tuh menurut saya buat kalian para pemuda, jika kalian sudah mampu gitu, sudah punya kerjaan yang jelas, bahkan buat diri kalian aja itu sudah lebih dari mampu gitu, itu kalian sudah diperbolehkan itu untuk menikah gitu. Jadi tidak boleh melama-lamakan, mungkin tidak boleh melamakan. Ibaratnya gini ya, kalau kita belum nemu pasangan yang tepat atau mungkin sudah dapat pasangan yang tepat, kita tuh harus mempercepat gitu. Kalau kita sudah mampu gitu. Karena kalau kita tidak mampu itu gimana ya? Kita lebih baik mempersiapkan diri dulu aja lah sampai kita mampu. Karena takutnya kalau kita sudah mampu melama-lamakan hal itu akan jadi bahaya buat diri kita. Takutnya mengarah ke zina atau hal-hal lain gitu yang negatif lah. Seperti itu ya Mas. Iya. Nah kalau untuk kesiapannya ini kita masih bahas kesiapan ya. Iya. Nah selain niat untuk kemampuan masalah finansial nih kan, kayak soal nafkah, itu ada lagi nggak Mas selain kita harus menyiapkan dari kesiapan untuk kemampuan nafkah lagi nggak Mas? Untuk kesiapan apa lagi gitu? Nah, kalau menurut saya sih ya, kesiapan lain tuh contoh lah kesiapan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmunya, itu akan jadi senjata makan tuan lah bagi kita. Itu akan jadi bahaya. Karena kalau kita asal menikah aja gitu, kita mampu nih, tapi kita nggak mempersiapkan ilmunya itu akan jadi bahaya banget bagi kita sih. Bentar ya. Dijelaskan ya, saya ngeliat beberapa hal dijelaskan tuh kayak pasangan harus membekali diri dengan ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri. Kayak apa sih hak suami istri itu, apa sih haknya suami, apa haknya istri. Kayak kalau kita nggak tahu hal itu akan jadi bahaya bagi kita. Terus kayak apa sih kewajiban seorang suami, apa kewajiban seorang istri. Contoh lah,
kewajiban seorang suami itu kan adalah menafkahi seorang istri kan. Benar Mas. Kalau kita kalau dibalik misalnya kita nggak punya ilmunya nih, jadi istrilah yang menafkahi seorang suami, itu kan jadi kasihan kan buat si istrinya kan. Benar. Istri udah melahirkan, udah mengurus rumah tangga, dan dia juga harus menafkahi itu juga agak PR sih, kecuali emang si cowoknya ini atau si suaminya ini dia sedang tidak punya kerjaan gitu kan, dengan si istrinya ini ada kerjaan, tapi si seorang suami ini tuh dia nggak cuma diem aja gitu nganggur, dia tuh ngeplay kerjaan cuma masih belum diterima kah atau apakah, itu mungkin ya itu yang lebih yang wajibannya begitu. Bukan berarti kita tuh nggak menafkahi gitu, kita sedang berusaha untuk menafkahi keluarga kita. Benar. Tapi ya ada usahanya gitu, bukan berarti kita semena-mena kita ngeplay pekerjaan tapi tetap diem aja gitu, nggak terima lah alasannya atau apapun itulah. Terus yang kedua itu juga ada mental. Dalam pernikahan itu kita harus kuat mental loh. Karena ini kita dalam kehidupannya ini kita sendiri itu kadang mental kita itu suka suka naik turun lah. Ya. Di dunia pekerjaan tuh kan mental gitu kan lumayan penting. Ini ya penting. Entah dari bos yang komentar lah apalah, itu kan juga agak PR ya. Nah apalagi kita ini dalam berhubungan rumah tangga itu kan 2 orang kan. Apakah kita sudah siap mental gitu mengurus pasangan kita? Itu kan pasangan kita kan kayak belum tentu kan tahu lah mental kita gimana gitu. Jadi kita kan harus siap mental kalau misalnya nih dalam keluarga kita tuh ada masalah nih keluarga kita dengan orang lain lah gitu. Nah itu kan juga harus siap mental juga. Kalau kita mental kita nggak bisa, gimana keluarga kita gitu, nggak bisa ngebimbing lah istilahnya gitu. Jadi kan ibaratnya tuh mental itu harus ada kedewasaan tanggung jawab, terus harus juga menerima kekurangan pasangan, karena pernikahan menyatukan 2 pribadi yang berbeda, itulah intinya. Begitu Mas berarti ya intinya mah kita harus menyiapkan mental Mas ya. Dan menyiapkan mental dan menyiapkan ilmu kita ya. Untuk kan apalagi kita laki-laki nih ya. Kita kayak membimbing itu penting kan. Iya betul. Apalagi kita laki-laki sebagai pemimpin, bahkan sekaligus pembimbing dari keluarga kita juga kan. Kayak tadi Mas Rehan juga bilang bagus sih, benar sih kalau masalah mental. Karena kita kalau mental kita nggak kuat, mental kita nggak baik gitu kan, kita gimana sih mau nuntun istri kita, apalagi nanti kita kan berkeluarga juga kan. Nah itu kita harus siapkan mental juga, benar sih Mas. Karena emang berdasarkan nikah itu kan dia itu kan kayak ibadah panjang ya. Sampai bahkan kita akhir hayat pun kita masih punya keluarga kan. Apalagi kita punya keturunan juga. Nah itu kan apalagi benar sih Mas, emang mental dan ilmu itu penting Mas. Nama ini Mas terakhir Mas, kan kalau dalam pernikahan zaman sekarang kan, itu emang sudah sih zaman sekarang sih atau zaman dulu tuh ada juga tuh namanya medical check up Mas. Nah ini itu termasuk ini nggak sih Mas dengan Islam juga nggak sih Mas? Kalau boleh tahu? Itu lumayan sejalan sih sama Islam. Kayak Islam tuh mengajarkan kita untuk berikhtiar dan menjaga keturunan gitu. Jadi pemeriksaan kesehatan itu adalah bentuk keterbukaan dan upaya preventif untuk menjaga kesehatan keluarga gitu di masa depan. Bagian dari perencanaan yang baik itu atau ma'ruf lah bisa dibilang. Kurang lebih gitu sih, karena kan itu lumayan sejalan lah. Berarti emang harus penting ya kayak kesehatan juga. Berarti bukan hanya mental tapi juga fisik ya Mas, berarti itu jatuhnya. Itu juga kita harus benar-benar wajib lah itu. Baik. Mungkin itu saja ya Mas pertanyaan saya Mas ya. Terima kasih Mas Rehan sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi saya tidak tahu, jadi lebih tahu lagi, jadi lebih paham lagi tentang pernikah. Karena ngomong-ngomong Mas Rehan belum nikah juga ya. Jadi ya kita sebagai sharing-sharing lah ya. Sharing-sharing kita diskusi nih tentang pernikah. Jadi kita harus menyiapkan dulu apa nih yang pernikah itu penting. Jadi intinya tuh dalam Islam tuh pernikah membangun fondasi yang kokoh ya, dan juga kehidupan sejati. Kita berharap pasangan kita yang kita dapat juga mencapai tujuan pernikahan sejati, yaitu ketenangan kasih sayang seperti sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Sebagaimana sebagaimana firman Allah itu dijelaskan gitu. Di sini ada dari Quran surah Ar-Rum itu dijelaskan
dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang atau mawadah dan warohmah. Terus itu semoga setiap pasangan diberikan mawadah warohmah dalam rumah tangga mereka gitu. Jadi itu Quran surah Al-Arum ayat 21. Masya Allah ya Mas. Semoga dengan kitanya mendiskus tentang pranikah ini, semoga kita bisa mendapatkan pasangan yang baik, pasangan Amin. yang nggak salah lah Mas ya. Ya, Dan juga mental kita, ilmu kita itu bisa bermanfaat untuk keluarga kita yang akan kita bangun nanti Mas. Amin. Apalagi istri kita juga kan. Baik, sekian dari saya Fadli Sanjaya dan juga Muhammad Rian Saputra. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.